Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Halo Leo, selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Selamat ulang tahun untuk kalian Leo. Semua harapan yang terbaik ya, sehat, bahagia, sejahtera selalu untuk kalian dan semoga segala kebaikan dari semesta ini selalu menyertai kalian. Jangan lupa ditaruh di kolom komen ya, supaya aku bisa selamatin kalian Leo tanggal berapa ulang tahunnya. Oke, kita masuk ke dalam pembacaan untuk kamu. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini lebih kayak aku rasain ke message ya, ataupun pesan untuk kamu mengenai menjaga balance kamu, keseimbangan kamu di dalam bulan ini. Jangan sampai berat sebelah ya, segala sesuatunya yang terlalu berlebihan atau yang terlalu kurang itu nggak baik. Bukan hanya di dalam masalah finansial, dalam apa yang kamu kerjakan, kadang-kadang di dalam makan pun juga begitu gitu ya, ataupun di dalam kita terlalu banyak senang-senang, terlalu banyak jalan-jalan, terlalu banyak hura-hura tapi lupa kerja gitu ya, pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya, itu kan juga kalau kita nggak balance gitu ya, itu bisa mengganggu apa ya, segala sesuatunya jadi berjalan tidak baik gitu. Termasuk kalau kita lagi jalan naik sepeda gitu ya, di mana kita nggak jaga keseimbangan kita, nggak ngatur balance kita, yang ada kita nyusruk ya. Nah, ini mengenai balance. Tapi juga aku lihat di sini ada sesuatu yang kamu lagi sulit untuk tentukan, untuk putuskan. Mungkin ada hal yang kamu sedang terjadi gitu ya di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu jadi agak indecisive ya, nggak bisa memilih, nggak bisa memutuskan. Ada hal yang mungkin sama-sama berat ataupun sama-sama menggiurkan gitu ya, menarik sehingga kamu nggak bisa gitu ya untuk nentuin gue mau yang ini apa yang itu. Nah, aku ngelihat di sini pesan mengenai hal-hal apa yang perlu kamu prioritaskan, apa yang bisa nanti kamu kerjakan atau bisa nanti kamu beli ataupun bisa nanti kamu lakukan gitu loh. Jadi masalah mengorganize, masalah mengatur gitu ya, itu yang aku lihat banyak disoroti. Buat beberapa dari kamu, mungkin buat beberapa dari Leo, kamu sedang masuk ke dalam satu fase baru ataupun satu journey baru ataupun satu perjalanan ataupun hal yang baru di mana kamu mungkin masih belum bisa beradaptasi. Bisa jadi kamu masih baru melakukan hal ini ataupun masuk ke dalam dunia yang ini. Maksudnya maksud dalam dunia ini, masuk ke dalam dunia satu dunia baru gitu ya, dunia kampus, kayak dunia pekerjaan, kayak dunia pacaran dan lain sebagainya. Tapi kamu masih masih mencari ya, masih menyamakan ritme kamu gitu loh, ataupun mencari apa ya, ritme kamu untuk bisa bisa menjalani itu dengan baik ya. Buat beberapa ya mungkin ini masalah lagi banyak pengeluaran, lagi banyak hal yang perlu dikerjakan, atau lagi banyak hal yang menarik sehingga gua jadi ngaco nih kerja gua. Oke,
Part pertama, Five of One, ya, ada Nine of Cup di sini dan ada Ace of One. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu sedang ini bisa masalah kompetisi masalahnya ya. Kompetisi bisa, konflik bisa, mungkin di dalam kehidupan sosial kamu, dalam pertemanan kamu lagi ada apa ya, kayak lagi ada kamu ada dalam satu lingkungan yang kayak adu-aduan yang paling benar, yang paling kaya, yang paling keren, yang paling oke dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi dalam kamu mengerjakan hal yang kamu kerjakan ini, kamu harus compete gitu loh dengan orang lain. Tetapi Nine of Cup ini muncul gitu ya. Eh, Kamu mungkin merasa apa yang kamu kerjakan ini adalah hal yang kamu sukai, hal yang kamu cintai, hal yang kamu inginkan. Ini adalah hal yang kamu cita-citakan. Dan walaupun mungkin orang lain nggak setuju dengan itu ataupun bahkan mungkin orang lain nggak ada yang mendukung kamu ataupun mensupport kamu, kamu kayak yang bodo amat gitu ya, gue pokoknya fokus kepada tujuan gue. Dan buat beberapa dari kamu ini lagi fokus memang mengejar dan mewujudkan cita-cita impian kamu. Cuman dengan aku melihat kartu ini, aku juga melihat ada hal-hal yang bisa jadi kendala gitu ataupun berusaha ngerecokin kamu dalam fokus kamu menuju ke cita-cita ataupun menuju ke mimpi kamu itu gitu ya. Tetapi aku lihat di sini buat beberapa dari kamu tuh lagi fokus banget gitu ya, lagi fokus banget. Ace of One ya. Ada sesuatu yang bikin kamu bergairah, bikin kamu semangat, bikin kamu excited gitu loh. Bikin kamu kayak hal ini tuh bikin kamu tuh eh apa ya? Bikin kamu seneng lah gitu. Dan gue nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Gue nggak peduli orang lain berpikiran apa. Gue nggak peduli pandangan orang lain. Gue fokus dengan apa yang gue suka gitu. Aku ngelihat di part pertama itu lebih kepada itu. Walaupun di sekeliling kamu mungkin ngomongin tentang apa, mereka ngelihat kamu seperti apa dan lain sebagainya, kamu kayak kayak hanya lurus aja gitu. Gua pengen ini dan ini bikin gua seneng. Baik itu adalah satu pekerjaan yang kamu lakukan, baik itu mungkin orang, baik itu mungkin hubungan dan lain sebagainya. Kamu kayak this is what I want gitu loh. Ini adalah apa yang gua pengen, ini adalah apa yang gua inginkan gitu ya dalam hidup gua, dan ini yang membuat gua suka, gua happy. Dan gua nggak peduli orang lain ngomong apa. Gua pokoknya itu gitu. Six of Cup dalam keadaan terbalik, Knight of One dalam keadaan tegap, dan the Full Card. Oke, di sini kalau yang aku lihat, iya, ini kamu lagi aku ngerasain tuh kayak yang lagi wow gitu, lagi yang wow gitu loh, lagi senang sekali, lagi excited banget. Buat sebagian dari kamu memulai satu journey baru, satu babak baru, satu cerita baru, satu hal baru ya buat beberapa dari kamu. Kamu mungkin belum pernah menjalani hal ini, belum pernah, ini adalah sesuatu yang mungkin baru buat kamu, yang kamu nggak tahu ke depannya gimana, tetapi pada saat ini gue sangat excited aja ngejalaninnya. Dan kamu lagi nge-explore gitu ya, kamu lagi menjelajah gitu loh, kamu lagi menjelajah hal ini gitu. Iya, ini sesuatu yang baru. Kalau aku lihat di Six of Cup ini sesuatu yang baru, dan ini adalah sesuatu yang kamu temukan, bukan sesuatu yang mungkin ditunjukin sama orang atau apa. Ini sesuatu yang kayak kamu menemukan hal ini, dan ini adalah sesuatu yang yang baru untuk kamu, makanya kamu excited banget mengerjakannya. Buat beberapa dari kamu, entah kenapa kayak aku ngerasain bisa jadi kamu pindah ya. Ada satu perpindahan gitu. Mungkin ini kamu pindah tempat, pindah rumah, pindah kantor, pindah kota, pindah negara dan lain sebagainya.
ataupun ini adalah perpindahan hubungan ya buat beberapa dari kamu. Tapi ini seperti seseorang yang membuka lembaran baru. Oke, part ketiga, Page of One dalam keadaan terbalik, Strength card dalam keadaan tegap, dan Page of Swords dalam keadaan tegap. Ini aku ngelihat kayak kamu banyak hal yang kamu akan pelajari, hal-hal baru yang kamu pelajari gitu ya. Rasanya kayak gue balik lagi ke sekolah gitu ya, walaupun mungkin bukan dalam fisik sekolah, dalam fisik apa ya, gedung dan lain sebagainya gitu, tapi bisa juga ya kamu masuk, mungkin kamu ngambil S2 ataupun kamu mungkin kuliah ataupun kamu kursus dan lain sebagainya, tapi kayak kamu mempelajari hal baru gitu loh. Page of One dalam keadaan terbalik, Strength card. Aku melihat di sini butuh kesabaran untuk kamu untuk melihat perkembangan, kemajuan ataupun hasil yang kamu inginkan. Dan mungkin nggak langsung, it takes time. Kalau yang aku lihat ini membutuhkan proses, waktu dan tenaga, ya. Jadi kamu harus benar-benar punya kesabaran itu dan bisa melihat apa ya. Kadang-kadang kita apa ya, kalau lagi menggebu-gebu dan membara itu ada hal-hal yang bikin kita pengennya cepat ataupun pengen melihat perubahan yang cepat ataupun pengen melihat perkembangan yang cepat sesuai dengan apa ya, aturan waktu kita. Tetapi kadang-kadang hal tersebut nggak bisa dipaksain. Justru kalau dipaksain malah berantakan ataupun malah nggak berjalan dan berfungsi. Nah itu kalau yang aku lihat lebih ke pesan itu. Kamu harus ingatkan sama diri kamu bahwa hal yang kamu sedang kerjakan ataupun hal yang sedang kamu jalani ini butuh waktu untuk bisa berjalan dan berfungsi dan menghasilkan apa yang kamu inginkan. Dan ini membutuhkan upaya, ketekunan kamu, kedisiplinan kamu, kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu kayak pengendalian diri di sini yang disorotin gitu. Page of One, ada satu berita yang kamu nantikan di sini ya, yang bisa jadi kamu ngerasa kok lama banget ya, gue udah sabar-sabar kok lama banget ya, nggak datang-datang gitu ya jawabannya ataupun beritanya ataupun infonya dan lain sebagainya. Nah kalau yang aku lihat dengan Page of Swords di sini, mungkin kamunya harus apa ya? Kalau kita ngomongnya harus memfollow up itu, bukan hanya menunggu, tetapi juga kamunya harus berperan proaktif gitu loh. Di dalam situasi dan kondisi ini tuh kamu harus proaktif. Bukan hanya nunggu-nunggu sampai orang datang ataupun sampai orang ini memberikan ataupun ini adalah perusahaan dan lain sebagainya, tapi kamunya juga harus bisa tahu, oh kapan ya, oh kayaknya kok nggak datang-datang ya. Jadi kayak kamunya juga harus mengejar apa yang kamu inginkan gitu loh. Bukan hanya menanti-nantikan sesuatu, juga punya batasan kapan kamu harus kamu harus bertindak gitu ya dalam membiarkan sesuatu, waktu kamu menunggu. Nah ini tuh kayak lebih ke dalam pekerjaan ataupun misalnya kamu dalam bisnis gitu ya, kayak ada pesan yang kayak kamu harus lebih proaktif gitu. Queen of Pentacles di dalam keadaan terbalik, Queen of One dalam keadaan tegap, dan Two of Swords dalam keadaan tegap juga. Oke, kalau aku lihat di sini iya ya, masalah mengharapkan support dari orang. Kalau misalnya orang lain tidak mensupport lalu gimana gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini yaitu ada dan tidak ada orang lain, kamu juga harus bisa mensupport diri kamu, memotivasi diri kamu, menyemangati diri kamu. Ya, dan bagaimana kamu bisa mandiri, berdiri dan melakukan hal yang memang itu adalah kamu suka dan itu kamu pengen lakuin ya, dengan ataupun tanpa orang lain, kamu juga harus
mau dan berani gitu loh untuk ngejar hal tersebut. Karena kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin menghadapi satu situasi dan kondisi di mana kamu ngerasa kamu nggak disupport sama orang lain ataupun orang-orang yang kamu kamu buat kamu tuh kayak mereka tuh seharusnya mensupport gue. Entah mungkin teman, entah mungkin pasangan, entah mungkin keluarga dan lain sebagainya. Yang mungkin mereka kayak ya nggak mensupport apa yang kamu butuhkan gitu ya. Tapi kembali lagi di sini kalau yang aku lihat ada masalah mengenai keuangan ya buat beberapa dari kamu yang membutuhkan kamu bisa apa ya menekan hal-hal yang kamu senangi gitu ya, di mana kamu mungkin harus memperketat pengeluaran kamu supaya ini semua tuh bisa tercover. Dan di sini two of swords ya. Nah, mungkin ini adalah ketidakseimbangan di dalam hal itu. Di mana kamu tuh harus balance antara senang-senang sama hal-hal yang serius gitu loh. Antara misalnya pengeluaran dengan pemasukan. Ini harus bisa diseimbangkan. Kalau yang aku lihat ada hal-hal mengenai tersebut yang tadi aku bilang. Dan ini kalau yang aku lihat tunggu ya, bentar ya. Orang mungkin bisa mengatakan ataupun memandang apa saja yang mereka inginkan gitu ya. Tapi kembali lagi pilihan keputusan itu ada di kamu. Entah kenapa aku ngerasa harus ngomong itu ke kamu. Dan buat beberapa dari kamu, ini ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan, tapi mungkin luput dari pandangan kamu gitu ya, ataupun ini adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan, tetapi kamu berusaha nggak ngelihat hal tersebut karena mungkin ini bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu nggak enak, dan bikin kamu mungkin melihat hal-hal yang nggak pengen kamu lihat, ngerti nggak? Kadang-kadang kalau kita udah ngelihat itu dalam satu situasi, tapi kitanya masih pengen ada di situ, kitanya masih punya ekspektasi dan lain sebagainya, kita kadang-kadang udahlah nggak usah dilihat deh gitu. Jadi membiarkan satu dan macam-macam hal terjadi yang sebenarnya perlu kita perhatikan, perlu kita ubah, perlu kita pinggirin, perlu kita putuskan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi karena ada satu ketakutan, satu kekhawatiran ataupun hal yang nggak pengen kita lihat gitu ya, tapi ada di situ. Nah, itu yang ini kayak kamu tuh harus lihat ini deh gitu loh. Kamu tuh harus perhatikan ini karena hal ini bisa jadi masalah dan bisa jadi menghambat kamu. Nah, kamunya di sini udah siapkah untuk melihat dan menghadapi hal tersebut gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu biarkan ini bisa jadi batu sandungan gitu loh. Kalau sampai kamu biarkan terus-menerus bisa makin ribet, bisa jadi masalah di kedepannya gitu. Begitu. Buat beberapa mungkin ngambil course ya atau ikut seminar atau ikut apa ya kayak hal-hal yang ataupun bahkan mungkin mempelajari hal baru gitu ya. Ini. Cuman apa yang kamu pilih gitu loh. Bisa menyusun ataupun mengatur prioritas kamu dalam segala bidang ya. Mau hubungan dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang perlu kamu lihat di sini. Dan jangan biarin orang nge-trigger kamu. Itu aku dapat ya, maksudnya dalam kartu deretan itu jangan kamu ke-trigger jangan mudah ke-trigger sama orang lain. Kamunya harus apa ya, punya juga pengendalian diri yang baik gitu loh.
Orang lain pikir apa, orang lain ngomong apa, itu urusan mereka, itu adalah mereka. Nah, kamunya fokus dengan diri kamu, dengan apa yang kamu kerjakan. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kalian bulan Agustus 2022. Terima kasih, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.